Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat, Waalaikumsalam. selamat pagi Bapak Imam Suseno selaku dosen mata kuliah metode riset, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang desain penelitian kuantitatif, ex post facto, dan kausal komparatif. Next, berikut nama-nama dari anggota grup 5. Yang pertama dari Samailani, yang kedua ada Safira Dinda, yang ketiga ada Nailatu, yang keempat ada Nurlela, dan yang terakhir ada Triana Rumintia. Next. Ya, yang pertama ada penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai bagian dari serangkaian investigasi sistematika terhadap fenomena dengan mengumpulkan data untuk diukur dengan teknik statistik, matematika, dan komputasi. Penelitian kuantitatif ini biasanya banyak digunakan dalam psikologi, ekonomi, demografi, sosiologi, pemasaran, kesehatan masyarakat, dan pengembangan manusia serta lainnya. Oke, yang selanjutnya ada penelitian ex post facto. Penelitian penelitian ex post facto adalah metode penelitian yang menganalisis hubungan antara variabel yang telah terjadi tanpa manipulasi oleh peneliti. Dalam pendekatan ini, variabel independen adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan atau dimanipulasi, sedangkan variabel dependen adalah hasil yang dipengaruhi oleh faktor tersebut. Next. Karakteristik dan contoh kasus penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto adalah metode yang menyelidiki hubungan antara variabel yang telah terjadi tanpa manipulasi. Karakteristik utamanya mencakup sifat non-eksperimental dan penggunaan untuk mempelajari peristiwa langka yang tidak dapat direplikasi secara artifisial. Contohnya, seorang peneliti tertarik untuk mempelajari hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Mereka melakukan tinjauan pustaka dan menemukan bahwa ada penelitian terbatas tentang topik ini. Mereka kemudian mengumpulkan data tingkat pendidikan dan pendapatan dari dan menganalisis data untuk melihat apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Peneliti menginterpretasikan hasil dan menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Mereka menulis laporan yang meringkas temuan mereka dan mendiskusikan implikasi dari hasil mereka. Next. Yang selanjutnya adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan independen. Penelitian menganalisis kejadian sebelumnya untuk menarik kesimpulan tentang pengaruh perubahan satu variabel terhadap yang lain. Jika analisis kejadian sebelumnya tidak memungkinkan, penelitian dapat mengumpulkan data dari kelompok partisipan dan mengamati perubahan dalam jangka panjang. Next. Karakteristik dan contoh kasus penelitian kausal komparatif. Prosedur penelitian kausal komparatif dilakukan dalam 5 tahap, yaitu penentuan masalah penelitian, penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti, pemilihan kelompok pembanding, pengumpulan data, dan analisis data. Contoh mungkin ada atau tidak ada perbedaan dalam gaya kepemimpinan antara pria dan wanita. Dan perbedaan tersebut dapat diketahui dengan melihat berbagai contoh. Untuk menemukan data tentang subjek tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data tentang metode
kepemimpinan dari pemimpin wanita dan pria. Kemudian mereka membandingkan informasi antara kedua kelompok tersebut. Next. Selanjutnya yaitu ada persamaan, penelitian ex post facto, dan kausal komparatif. Yang pertama, keduanya sama-sama ex post facto, artinya data diambil setelah kejadian atau fenomena terjadi, tanpa ada campur tangan peneliti dalam mengubah variabel. Yang kedua, baik penelitian ex post facto maupun kausal komparatif bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat dari variabel yang sudah terjadi. Dan yang ketiga, biasanya keduanya menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik buat menguji hubungan antar variabel. Next. Nah, selanjutnya itu perbedaan penelitian ex post facto dan kausal komparatif. Yang pertama, kalau penelitian ex post facto itu fokusnya lebih ke mengamati hasil dari sebuah fenomena dan mencari kemungkinan penyebabnya. Sedangkan penelitian kausal komparatif fokusnya membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel tertentu untuk melihat pengaruh atau perbedaan. Yang kedua, kalau penelitian ex post facto itu penelitinya nggak mengontrol atau mengubah variabel, hanya mengamati variabel yang sudah ada. Sedangkan penelitian kausal komparatif, penelitinya bisa membandingkan kelompok berdasarkan kondisi tertentu, tapi tetap nggak ada manipulasi variabel. Dan yang ketiga, kalau penelitian ex post facto itu hasilnya biasanya punya bukti sebab akibat yang sedikit lebih lemah. Sedangkan penelitian kausal komparatif, bukti yang dihasilkan biasanya lebih kuat karena membandingkan kelompok-kelompok membuat peneliti bisa melihat perbedaan variabel dengan lebih jelas. Berikut langkah-langkah penelitian ex post facto. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan atau masalah penelitian yang jelas dan spesifik. Yang kedua, melakukan tinjauan literatur untuk melihat apa yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis dari subjek penelitian berdasarkan fenomena yang sudah terjadi. Dan yang terakhir, penelitian menarik kesimpulan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian kausal komparatif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah penelitian yang ingin diselidiki, yaitu perbedaan atau pengaruh antara dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel tertentu. Yang kedua, setelah masalah penelitian teridentifikasi, penelitian menetapkan tujuan penelitian dan merumuskan hipotesis. Yang ketiga, penelitian perlu menentukan variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Yang terakhir, peneliti memilih kelompok yang akan dibandingkan dan memiliki perbedaan dalam variabel bebas, tetapi harus sebanding dalam hal variabel lain yang relevan. Nomor 5, ini ada masih di langkah-langkah penelitian, yaitu data dikumpulkan dari setiap kelompok yang dipilih. Data yang dikumpulkan harus mencerminkan variabel yang diukur. Nomor 6 ini setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis perbedaan antara kelompok-kelompok. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil analisis, penelitian menarik kesimpulan mengenai apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang diteliti. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari ex post facto. Kelebihannya itu data yang diperoleh mencerminkan kondisi alami dari peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua itu ada penelitian ex post facto sangat berguna dalam situasi di mana eksperimen itu tidak mungkin dilakukan baik karena alasan praktis, etis ataupun teknis. Yang ketiga ada kemajuan dalam teknis analisis statistik memungkinkan penelitian ex post facto menghasilkan hasil yang lebih valid dan reliable. Untuk kekurangannya itu kurangnya kontrol terhadap variabel bebas
Kesulitan menentukan hubungan sebab akibat menjadi tantangan besar dalam penelitian ex post facto. Yang terakhir itu banyak fenomena sosial dan alamiah tidak disebabkan oleh satu variabel tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa faktor. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari kausal komparatif. Dari kelebihan itu, yang pertama ada penelitian kausal komparatif menggunakan data yang sudah ada sehingga tidak perlu menggunakan intervensi atau manipulasi variabel yang kadang-kadang tidak praktis atau etis. Yang kedua itu ada karena tidak memanipulasi variabel, proses penelitian menjadi lebih sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, banyaknya informasi yang sudah tersedia dapat digunakan sebagai data sehingga mengurangi upaya prosedural dan masalah etika. Dan ada juga kekurangannya. Yang pertama, penelitian tidak mengontrol variabel bebas, sehingga sulit untuk memastikan bahwa hanya satu faktor penyebab yang sedang diamati. Yang kedua, jika hubungan antara dua variabel ditemukan, sulit untuk menentukan mana yang merupakan sebab dan akibat, merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat. Yang terakhir itu ada komparatif, tidak menyediakan bukti empiris yang kuat untuk menyatakan hubungan sebab akibat karena tidak adanya manipulasi variabel. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian kuantitatif, ex post facto, dan kausal komparatif memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda, di mana pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data yang valid dan mendukung pengembangan teori serta praktik di bidang penelitian. Ya, sekian pemaparan materi tentang ex post facto dan kausal komparatif dari kelompok 5. Jika ada yang masih kurang jelas atau ingin bertanya, dipersilahkan. Mau izin bertanya ya? Ya, silahkan. Nama saya Natasha dari kelompok 7 ingin bertanya, apa aja sih tantangan dalam menginterpretasi hasil dari penelitian ex post facto itu? Makasih. Ya, baik. Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya dong. Ya, silahkan. Saya Zidan dari kelompok 10 ingin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan ya, variabel independen dalam penelitian ex facto adalah variabel yang sudah terjadi tanpa ada manipulasi dari seorang peneliti atau variabel bebas. Lalu bagaimana dengan variabel terikat atau dependent variabel? Bisa kasih contohnya nggak dari variabel terikat tersebut? Makasih. Satu pertanyaan lagi, baru akan kita jawab. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Harin dari kelompok 4 ingin bertanya. Iya, silahkan. Ini lebih ke personal sih. Menurut kalian, di antara penelitian itu, kalian lebih prefer yang mana? Dan kenapa? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan kami tutup dulu. Dan
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha, kelompok 7. Tadi itu pertanyaannya kan apa saja tantangan utama dalam menginterpretasi hasil dari penelitian ex post facto. Nah, salah satu tantangan utama dalam penelitian ex post facto itu bisa jadi karena adanya kemungkinan dari faktor-faktor lain yang nggak kelihatan atau nggak diukur, yang bisa ikut mempengaruhi hasil, yang biasanya disebut third variable problem atau masalah variabel ketiga. Jadi, karena penelitinya nggak mengatur atau mengubah variabel yang dianggap jadi penyebab, jadi agak susah memastikan apakah variabel yang kita duga benar-benar penyebab dari hasil yang terlihat. Apakah cukup jelas, Natasha? Sudah jelas, makasih. Ya, Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zidan, yaitu bagaimana variabel dependen dan contoh kasusnya. Contoh kasusnya seperti hubungan antara tingkat pendapatan dengan prestasi akademik. Nah, dalam penelitian ini, variabel bebas atau sebagai tingkat pendapatan tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti. Dan variabel terikat sebagai prestasi akademik dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Atau seperti jelasnya, variabel dependen ini variabel hasil yang diukur atau diamati dalam eksperimen yang dipengaruhi oleh perubahan pada variabel independen. Apakah sudah jelas, Zidan? Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Harin. Kurang lebih tadi tuh pertanyaannya prefer mana ya antara expose facto sama yang satu lagi. Kalau misalnya ditanya prefer ke yang mana, sebenarnya tergantung kasus sih. Kalau mau tahu ya kenapa suatu kejadian udah terjadi, misalnya kenapa ada em, tingkat putus sekolah di suatu daerah tinggi, aku bakal pilih expose facto. Jadi aku bakal cari tahu dulu nih faktor-faktor apa aja yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah setelah kejadian itu terjadi. Terus kalau misalnya aku mau bandingin dua kelompok yang berbeda, misalnya ada siswa yang satu ikut bimbel dan yang satu lagi nggak ikut bimbel, aku bakal pilih kasual komparatif. Jadi aku bakal lihat dulu nih, apakah ada perbedaan nilai ujian antara kedua kelompok itu dan apa penyebab perbedaannya. Kayak gitu sih. Jadi beda beda persoalan, beda kasus, beda juga caranya. Oke, thank you, Nay. Jawabannya udah jelas. Jika masih ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya, saya Misinari Yuandi dari kelompok 3. Mau bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai ex post facto. Nah, pertanyaannya, kapan lebih tepatnya menggunakan desain ex post facto dibandingkan dengan kuantitatif biasa? Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau belum ada yang mau bertanya lagi, saya mau menjawab pertanyaan dari Misinari. Jadi kan tadi bertanya kapan lebih tepat menggunakan desain ex post facto dibandingkan dengan eksperimen kuantitatif biasa. Jadi untuk ex post facto ini lebih tepat digunakan ketika manipulasi terhadap variabel independen itu tidak mungkin dilakukan, seperti dalam studi etis yang melibatkan kondisi kesehatan, trauma, at- atau karakteristik yang tidak bisa diubah, misalnya seperti jenis kelamin atau usia.
Peneliti ini juga digunakan ketika peneliti ingin meneliti kejadian atau fenomena yang sudah terjadi di masa lalu. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kelompok 5 pamit undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.